Karena roh yang baru, roh Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Roh kita sedang bergelora karena sedang terhubung dengan sorga, terhubung dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hatimu, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Maksoni. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap kita semua tetap strong dan akurat. Jemaat-jemaat, bahkan teman-teman Facebook yang turut mengikuti acara ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya terbeban sekali untuk melanjutkan Mazmur 91. Kita membuka Mazmur 91. Ayat-ayat ini sangat luar biasa. Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara bisa lihat dan bisa membaca sama-sama. Mazmur 91 ayat 1. Tapi kita akan baca ayat 14 mulai sampai ayat yang ke-16. Nanti sebentar kita akan membaca ayat-ayat yang lain dari Mazmur 91. Ini adalah khotbah saya yang belum selesai pada hari Minggu kemarin. Ayat 14 mulai. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, boleh bilang haleluya. Haleluya. Bilang amin. Amin. Saudara bersemangat, haleluya. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini roh kita bergelora. Saudara-saudara, sedang ada dua kerajaan yang bergerak bersamaan sekarang ini, yaitu kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, jika saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sedang berada di kerajaan Allah. Ya, saudara sudah lahir baru. Saudara sekarang anggota kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang sifatnya tak tergoncangkan. Semua kerajaan akan digoncang, semua keadaan, semua kekuatan, semua kejayaan, kehebatan, semua yang kita andalkan akan digoncang. Dan satu kali akan digoncang, bukan hanya bumi saja, di langit juga akan digoncang. Dan goncangan ini akan membuat orang-orang akan melihat bahwa ternyata satu-satunya yang bisa bertahan adalah kerajaan Allah. Kalau saudara tidak lahir baru, saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi orang sudah percaya pada Yesus, sudah lahir baru itu namanya, maka saudara harus buka mata bahwa sekarang kita ada di kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Saudara ketik kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Saya adalah anggota kerajaan Allah. Haleluya. Sejak saya lahir baru. Amin. Saya lahir baru sejak saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, bukan secara
keturunan, ya, bukan secara tradisi. Sekarang kita adalah anggota kerajaan Allah. Tapi persoalannya adalah anggota kerajaan Allah ini harus memahami bahwa kita memiliki sebuah sistem yang jelas-jelas berbeda dengan sistem dari kerajaan dunia. Iblis telah dikalahkan, tetapi iblis sampai pada hari ia akan dihukum nanti, dia masih berkuasa atas dunia, ya. Tapi dia bukan berkuasa atas bumi dalam arti kita dikuasai oleh dia, tapi dia menguasai sistem-sistem yang ada dalam dunia ini. Sekian banyak sistem yang masih dikuasai oleh iblis, dan Yesus ada di sorga sampai semua musuh-musuh itu yang telah menguasai domain-domain ini akan ditaklukkan di bawah kakinya, yaitu Kristus sebagai kepala dan kita adalah gereja. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah, dan kita adalah warga kerajaan Allah, dan kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Tapi persoalannya adalah apabila kita di dalam kerajaan Allah ini, kita sudah punya benih Kristus itu, kita sudah punya roh Kristus. Apabila kita di dalam kerajaan Allah ini tidak bertumbuh menjadi dewasa, maka kita tidak beda dengan bayi-bayi atau balita-balita yang tak berdaya. Saya sering namakan ini namanya pasukan Pampers. Ya, kita tidak bisa berperang karena balita dan batita tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya kalau saudara sadar bahwa kita ada dalam kerajaan Allah, maka saudara harus tahu bahwa kita harus melakukan akselerasi atau percepatan untuk kita jadi dewasa, agar kita di kerajaan Allah bisa menjadi pewaris-pewaris dari kasih karunia Allah, dan kita bisa jadi seperti apa dalam Roma pasal 8, kita lebih dari pemenang. Nah, kita lebih dari pemenang bukan sekedar slogan dan tidak bisa kita capai secara instan, tetapi melalui proses kita di cleansing, kita dibersihkan, kita masuk dalam kerajaan Allah, kemudian kita dibersihkan di sana, kita ada dalam kerajaan Allah, dan sekarang kita di gereja lokal. Gereja lokal adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah, dan gereja lokal adalah rumah Allah, dan saudara dan saya adalah orang-orang di kerajaan Allah yang ada di rumah Allah atau gereja lokal. Dan saudara memiliki Bapa rohani, khusus Jemaat GB Tiberias New Life Manado. Saya, saudara-saudara, secara progresif ke depan akan membawa saudara kepada pemahaman pentingnya kita memiliki Bapa rohani. Nah, saudara-saudara yang diberkati, yang saya ingin bagikan adalah di dalam kerajaan Allah yang berhadap-hadapan dengan kerajaan dunia ini, saya ingin beritahu pada saudara bahwa sudah pasti kerajaan Allah ini betul-betul adalah kerajaan yang berbeda kuasanya. Berbeda kuasanya dengan kerajaan dunia. Jadi prinsipnya adalah kalau kita ada dalam kerajaan Allah, perbedaannya adalah kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, tapi kita tidak sadar bahwa kita ada di dalam. Kemudian ada orang yang ada dalam kerajaan Allah dan dia sadar, dia ada di kerajaan Allah. Sehingga kita mungkin bisa sama-sama ada di kerajaan Allah, tapi kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena apa? Kita ada di kerajaan Allah, tapi yang kita gunakan adalah sistem kerajaan dunia. Saya ingin bicara dulu ini soal hal-hal mengenai fasilitas kerajaan Allah itu sebentar, nanti Mazmur 91. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus ingat bahwa kita ini memiliki keturunan atau benih dari Kristus. Kristus yang adalah Raja di kerajaan Allah, kita adalah keturunannya. Dan sekarang kita memiliki benih itu, kita memiliki roh yang baru, dan sekarang kita beroperasi di dalam area kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah ini, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya akselerasi, percepatan dalam pendewasaan iman kita, pendewasaan roh kita. Dan caranya adalah kita banyak makan firman. Katakan banyak makan firman. Banyak makan firman. Orang-orang bingung bagaimana cara supaya saya bisa menjadi dewasa, ya Pak Gembala. Saudara, cara menjadi dewasa itu diajarkan oleh firman, bahwa jangan kita lagi makan makanan yang seperti susu, ya. Susu itu makanan-makanan untuk bayi.
anak-anak. Susu itu pelajaran tentang baptisan yang benar yang mana. Saudara sudah selesai di situ ya. Soal penumpangan tangan sudah selesai, tidak bingung dan pusing lagi di situ. Soal urapan, ya, soal siapa Yesus, ya, Yesus itu Tuhan, itu sudah pelajaran yang sifatnya basically pelajaran itu sudah harus kita sudah kuat di situ, ya, sudah tidak lagi mudah diombang-ambingkan. Kita tidak lagi tinggal di ajaran-ajaran seperti itu, supaya kita bisa jadi dewasa. Jadi kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai teori, pendeta ngomong ini, roh Yesus, atau maksud saya Yesus dan Roh Kudus lebih kecil dari Bapa. Kita sudah lewat itu. Kita sudah lewat dalam arti bahwa kita sudah tahu bahwa Allah itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu setara, sekualitas, seotoritas. Dan kalau kita masih diombang-ambingkan, kita mulai tanya lagi, apakah betul Yesus itu Tuhan? Wah, itu makanan yang namanya susu, ya. Sekarang kita mesti lebih maju lagi, level kita tambah, ya. Kenapa? Karena saya mau kaitkan dengan Mazmur 91. Intinya begini, saudara-saudara, ya. Intinya begini. Kalau saudara dan saya secara medis punya kekebalan tubuh itu memiliki kekuatan yang jauh melebihi virus, bakteri, dan kuman apapun, maka kita tidak akan, saudara-saudara, tidak mudah terpapar. Kenapa? Teorinya adalah kita tidak bisa menghapus virus di dunia ini. Kita tidak bisa menghapus bakteri, kuman, dan steril. Cuma ada di sorga nanti, ya. Dan kita tinggal di bumi yang sama. Lihat ya, kita mulai sadar bahwa ternyata Eropa, Amerika, kita, India, China, semua kita ada dalam satu bumi yang sama. Buktinya, virus yang ada di sana bisa ke sini. Begitu juga virus yang ada di sini bisa ke sana. Nah, virus itu ada di bumi yang sama. Dan kita tidak bisa mematikan karena ada siklus, dia datang lagi. Dia datang lagi, mungkin dia bermutasi dengan bentuk apa. Dulu namanya SARS, pernah bernama MERS, sekarang bernama C19, mungkin ke depan dia bernama tangkalameha misalnya. Atau padondong. Saya tidak tahu ini istilah-istilah apa, sembarang saja. Karena dia akan bermutasi, dia akan muncul dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Dan kita tidak boleh menghabiskan waktu untuk berperang secara fisik. Secara medis dan logis, mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita, agar kita punya antibodi ini bisa memerangi apa saja, virus apa saja, kuman apa saja, bakteri apa saja. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan memberi kita hidung yang sangat sensitif terhadap kuman, virus, bakteri. Kalau ada virus masuk melalui melalui hidung, maka saudara-saudara biasanya akan terjadi penolakan dengan cara bersin. Ya. Kemudian kalau di mata ada penolakan dengan cara kita gatal di mata. Kalau lewat tenggorokan ada terasa gatal di tenggorokan. Dan kemudian ada batuk, itu upaya untuk mengeluarkan sesuatu benda asing di saluran pernafasan. Tuhan sudah ciptakan itu disertai dengan sel antibodi dalam tiap tubuh manusia. Hanya saja persoalan sekarang adalah kalau kita menghadapi kenyataan ini dengan mengikuti petunjuk pemerintah, social distancing, kemudian kita hand sanitizer, kemudian kita physical distancing, kemudian kita selalu menjaga kesehatan, bergizi makannya. Kalau kita sudah lakukan itu, saudara-saudara, satu bagian yang harus kita tidak boleh lupa, bahwa walaupun kita telah makan bergizi, menjaga jarak dengan berbagai cara, kita masih berpotensi apabila kita ada pada posisi kita panik, kita ketakutan. Saya mendengar Pak Jokowi bilang bahwa, kalau tidak salah, dia menyebutkan, Pak Presiden kita menyebutkan, panik adalah setengah dari sakit. Ya. Ketakutan adalah setengah dari penyakit itu sebenarnya. Karena kepanikan, ketakutan itu akan membuat sel imun kita di tubuh kita menurun. Daya serangnya, daya lawannya menurun. Sehingga kalau saya kaitkan ke dunia roh,
Saudara-saudara tidak usah terlalu sibuk menengking sana, menengking situ. Saudara pergi ke batu ini, kita tengking, kita tuang minyak, kita doakan, kita tuang dan kita usir. Nah kalau kita usir saudara-saudara, satu roh virus tertentu di daerah kita, akhirnya yang virus ini pindah ke kota lain. Akhirnya kota lain bergumul, mereka usir lagi, pindah lagi ke tempat kita. Yang kita tidak boleh lupa bahwa sampai hari iblis dihukum, itu semua operasinya dunia ini, sistem-sistem di dalam dunia masih dikuasai oleh dia. Tetapi bagaimana kita tidak lagi atau tidak ada di daerah kuasa dari iblis? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melawan dia? Caranya adalah mari kita upgrade, mari kita perbesar kapasitas roh kita lewat makan banyak firman, dengar banyak firman. Berhentilah saudara dengar berita buruk ini, berita buruk itu. Kita perlu berita terupdate yang paling relevan dengan hidup kita, dalam rangka supaya kita mawas diri dan tidak bodoh, tidak ceroboh. Tetapi jangan kita masukkan itu dalam roh kita yang menciptakan satu output yang baru, yaitu namanya ketakutan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah Mazmur ini mengatakan walau 1000 rebah di kiri, walau 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan menimpamu. Menimpa siapa? Saya bawa ke konteks perjanjian baru. Tidak akan menimpa orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Orang-orang yang hidup dengan standar kerajaan Allah. Orang-orang yang setiap hari hidup untuk berjuang mematikan daging. Orang-orang yang setiap hari hidup mengejar Tuhan. Orang-orang yang setiap hari memperbaiki kesalahannya, di cleansing oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini, saya kasih contoh sederhana. Daripada saudara sibuk melawan iblis, mari sekarang kita sibuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Daripada kita sibuk mencari-cari informasi tentang apa yang sedang terjadi di Sulawesi Utara hari kemarin, 105 yang positif. Daripada kita sibuk mencari-cari data, mencari-cari alasan, mencari-cari persoalan, lebih baik sekarang kita sibuk cari apa kehendak Tuhan. Amin. Kita cari apa kemauan Tuhan di musim ini. Kita cari apa yang harus saya perbaiki. Saya upgrade roh saya, supaya apabila sesuatu saudara yang sifatnya peperangan rohani, saya percaya malaikat sorga. Kita lihat dulu ayat itu ya. Baik, kita ingat malaikat sorga berkemah sekeliling, diperintahkan tuh berjaga. Ayat 11. Ayat yang ke-11 dari Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, malaikat Tuhan sekarang, saudara harus yakin, sekarang ini adalah saatnya ketika malaikat maut itu berjalan. Dia berkeliling seperti di tanah Goshen, di tanah Mesir, di daerah Goshen, di hari Paskah, ketika Tuhan menghukum Mesir dengan membunuh anak-anak sulung di tanah Mesir. Malaikat maut mendekati setiap rumah. Tetapi di setiap rumah yang ada tanda darah Yesus, tanda darah domba waktu itu. Haleluya. Dan ketika kita bawa ke konteks kita sekarang, setiap kali malaikat maut itu mendekati agennya, mungkin katakanlah virus itu, ketika ia mendekati orang-orang Israel yang waktu itu, sekarang ia mendekati orang-orang kerajaan Allah, maka saya percaya bahwa mereka akan melihat darah Yesus. Mereka akan melihat darah Yesus, yaitu hidup Kristus yang telah dikorbankan, yang dia katakan di salib, sudah selesai, tetelestai, it is finished, sudah selesai. Semua persoalan penebusan, pembayaran, pengalihan, adopsi, semua persoalan penyucian, pengudusan, pengangkatan status sudah selesai di kayu salib. Dan sekarang kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Hanya saja bagaimana Pak Pendeta? Kok ada pendeta bisa kena, ada jemaat yang takut Tuhan, cinta Tuhan bisa kena. Saya bersama saudara harus berpikiran yang jernih. Yang pertama, mungkin saja saudara-saudara, itu adalah cara Tuhan untuk dia kembali, untuk selesai dalam perjuangan hidupnya. Ya, sebab di Injil dikatakan Yesus pernah bilang,
Kamu jangan merasa lebih baik dari orang-orang yang mati tertimpa 18 orang yang mati tertimpa menara di satu kota. Karena itu tidak menunjukkan bahwa mereka lebih jahat dari kita. Ya, itu tidak boleh kita menghakimi. Yeah, yes. Tidak boleh ya. Yes. Ada orang yang mati, dia hamba Tuhan, sebab ada hamba Tuhan yang sembuh, ya. Yeah. Ada hamba Tuhan yang sembuh. Ada hamba Tuhan bisa terbagi 3. Hamba Tuhan yang terkontaminasi, terpapar, kemudian meninggal. Ada hamba Tuhan yang terpapar tapi sembuh. Ada hamba Tuhan yang tidak terpapar sama sekali. Jadi saya tidak mau ajak saudara membawa pada area, oh ini pasti nggak beres ini. Itu bukan area kita. Yeah. Itu adalah area Tuhan. Yes. Hanya Tuhan Yes. dan saya sendiri yang tahu siapa saya, ya. Saudara tidak akan pernah tahu persis siapa saya, apa yang saya buat, kecuali saya sendiri dan Tuhan. Yeah. Oke. Yes. Kalau begitu, karena saya bilang begini, jangan sampai saudara ada satu tulisan yang dibagi-bagikan di WA, dan saya berharap jemaat GBI Tiberias jangan seperti itu. Ketika diteruskan, kita teruskan lagi. Dan ada yang diteruskan kemudian saya arahkan untuk tidak diteruskan lagi. Yaitu kalimat tentang, nah kalau pendeta saja kena, untuk apa lagi kita berharap Tuhan? Saya langsung blok itu berita yang dibagikan, dan khusus dibagikan juga adalah oleh orang-orang kita, dan saya kasih arahan jangan dibagikan itu. Karena itu akan tiba pada satu kesimpulan, sedang berharap Tuhan kote sia-sia. Hati-hati, ini tidak boleh ada pada kita. Karena Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Amen. Allah tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah, oh kita telepon-telepon Bapa di sorga tidak dengar. Mungkin Bapa di sorga maaf lagi main game. No. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk memperhatikan kita. Yes. Hanya saja di kerajaan Allah, di kerajaan Allah, kalau saudara nanti belajar, kalau saudara tertarik untuk selanjutnya ikut dalam sesi-sesi kami dari orang tua rohani saya sama istri, kami sedang di cleansing, sedang dikasih makan. Pada gilirannya kalau Tuhan berkenan, saudara, saya kasih makan, itu tergantung Tuhan. Saya akan membagikan pada saudara bahwa di kerajaan Allah ada anak-anak kerajaan Allah yang akurat, ada yang tidak. Ada anak-anak kerajaan Allah yang berbuat benar, tapi ada yang berbuat jahat nanti pada kesempatan yang lain. Itulah yang membedakan fasilitas dari Mazmur 91 ini, yang secara historis adalah janji untuk orang-orang Israel. Tapi setujukah saudara bahwa janji yang sama ini yang diberikan kepada orang Israel, yang ditulis kembali dalam kitab Mazmur ini, ternyata tidak dialami oleh semua Israel yang di padang gurun. Kenapa? Tidak semua Israel itu Israel. Karena ada Israel yang taat, tapi ada Israel yang tidak taat. Ada Israel yang akurat, ada Israel yang tidak akurat. Itu yang saya lihat di Alkitab. Sehingga Israel yang akurat di padang gurun, merekalah yang layak masuk tanah Kanaan, dan mereka hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi fasilitas dari Mazmur 91 ini tidak boleh. Kalau tidak bisa, ternyata ada orang juga pakai Mazmur 91, dukun-dukun menggunakannya. Tidak bisa. Oh, ada yang bisa. Tapi maksudnya tidak boleh, tidak diizinkan. Karena ini bukan mantra, ya. Mazmur 91 bukan mantra. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan ada 5 sikap kunci, sikap dan tindakan kunci yang saya temukan di Mazmur 91 sebagai sesuatu yang kondisional, sesuatu yang sifatnya bersyarat. Kalau itu tidak ada pada kita, maka fasilitas dari perlindungan, dari covering di dalam Mazmur 91 ini tidak akan terjadi. Sama halnya, janji yang sama ada pada Israel, bangsa Israel di padang gurun, tapi ketika mereka tidak seakurat yang Tuhan mau, maka banyak di antara mereka yang mati di padang gurun, binasa. Demikian juga kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, tapi karena kita tidak bertumbuh jadi dewasa, atau kita
seperti menjadi anak-anak yang gampangan atau menjadi anak-anak yang tidak akurat di kerajaan Allah, sehingga fasilitas hak-hak istimewa ini tidak terjadi dan tidak berlaku atas kita. Jadi saudara-saudara, jangan salah paham. Jangan karena ada orang Kristen, jangan karena ada orang yang namanya pelayan atau hamba Tuhan terpapar COVID-19 dan saudara mengatakan sia-sia kita berharap, toh pendeta juga kena. Tidak begitu, karena setiap orang, setiap kita tahu persis siapa kita di hadapan Tuhan, dan hanya Tuhan dan kita yang tahu akurasi hidup kita. Jadi saudara-saudara, saya kembali sedikit dengan apa yang saya sudah bilang tadi. Pada saat kita tidak akurat, pada saat tidak benar hubungan kita dengan Tuhan, maka sel atau zat atau apa yang namanya sel imun di dalam tubuh kita, dan saya bukan ahlinya, tapi sel-sel yang bekerja untuk menyerang virus itu, virus yang masuk dalam tubuh kita akan melemah. Dan secara psikis saja, orang yang drop mentalnya, orang yang ketakutan, orang yang panik, orang yang fobia, ya, orang yang ketakutannya melebihi takaran normal, mereka punya daya tahan tubuh, sel-sel imun menurun kualitasnya, menurun kekuatannya. Nah, saya bawa ke alam roh. Ketika hidup kita tidak akurat, ketika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu akan berakibat pada pagar-pagar tembok perlindungan akan roboh. Pagar-pagar perlindungan kita akan terbuka. Sama seperti payung di atas kita akan bocor. Jadi Mazmur 91 ini mengajarkan kita tidak hanya dari pihak Allah memberi fasilitas, tapi dari pihak kita harus memberi respon agar kita tenang. Nah, saya sudah bilang tadi, mari daripada kita repot, kita sibuk, memang saudara, secara prosedur normal, kita bersihkan rumah kita pakai hand sanitizer, kita bersihkan dengan karbol, dan kita bersihkan dengan bahan-bahan sifatnya seperti alkohol, dan kemudian kita jaga diri, jaga jarak. Itu adalah hal yang sifatnya universal. Dimanapun, agama apapun, kita orang kaya, orang miskin, kalau kita tidak melalui prosedur itu, maka kita rentan terhadap virus. Ya, jangankan itu, kita rentan terhadap diare, kita rentan terhadap penyakit-penyakit yang lain. Jadi di luar itu, saudara, kita harus tetap, bukan karena kita anak-anak kerajaan Allah, bukan karena kita ini anaknya Yesus, bukan karena kita telah memiliki Roh Kristus, maka kita ceroboh dengan tidak mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah bagian kesehatan. Kita tidak boleh ceroboh. Tetapi pada saat tertentu, ya, salah satu jemaat menulis sebuah status, pada saat kita sudah berusaha, kita sudah social distancing, kita sudah clean semuanya dan bersih semuanya, tapi ada waktu sama kita bawa mobil, kita sudah sangat teliti, hati-hati, kita sudah safe, kita sudah berjaga-jaga. Tapi ketika ada orang lain yang ceroboh, ketika ada orang lain yang tidak berjaga-jaga, kita bisa juga tabrakan di jalan, bukan karena kita ceroboh, tetapi karena kecerobohan orang lain. Nah, saya yakin, saudara, kalau hidup saya akurat, kalau saya hidup ini cuma Tuhan tahu. Istri saya, Bu Koni, Bu Gembala selalu doa bilang begini, tak ada yang tersembunyi di matamu, tak ada yang tersembunyi. Saudara juga tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Kalau kita clear, kita bersih, maka kita tidak akan takut. Amin. Kita tidak akan takut. Kalau kita clear, saya berbeban dengan para perawat-perawat, para dokter, para medis, petugas-petugas kesehatan, baik di struktural maupun di fungsional yang ada di Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya. Mereka perlu covering, perlu doa, perlu dukungan, ya. Alat pelindung diri itu APD, saya sudah coba melakukannya dengan cara saya. Dan saya percaya juga, karena saya pendeta, maka saya fokus kepada memberi makan firman, saya fokus kepada pelayanan doa, saya fokus kepada mengajar jemaat, fokus agar jemaat ini boleh jadi jemaat yang tidak ceroboh. Nah, kepada para perawat, ada yang terpapar, mari kita bahu-membahu mendoakan mereka
Dan kita jangan membuli mereka dengan mengatakan ini dan itu. Mari kita cover mereka. Lewat kesempatan ini sebelum saya lanjut doa saya, sebelum saya lanjut khotbah saya doa khusus untuk orang-orang yang ada di garis depan, di garda terdepan, dalam pelayanan medis di Sulawesi Utara, khususnya kota Manado dan sekitarnya. Hamba berdoa, di jemaat kami ada beberapa perawat. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka, cover mereka dengan darah Yesus, yaitu kehidupan Kristus yang telah dikorbankan, dan itu akan membungkus mereka, akan mengcover mereka. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak virus, kuman, bakteri, kami tolak kecerobohan orang lain yang membuat kami jadi korban. Kami tolak kutuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya walaupun tidak semua orang percaya nama Yesus. Ada orang yang mencemooh orang yang berdoa, tapi kami tidak peduli. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di bawah otoritas gembala, saya sebagai gembala, jemaat-jemaat, aku berdoa dengan iman. Mereka tercover, terlindung, dan semuanya tanpa kecuali dalam nama Yesus. Secara khusus para dokter di Sulawesi Utara, kota Manado, kami berdoa para perawat dan para medis, petugas di rumah sakit. Hamba berdoa tutup bungkus mereka dengan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Semua virus yang ada yang mengganggu mereka mati dalam nama Yesus. Dan hamba minta Tuhan 105 yang sudah dipotong dengan orang yang sudah meninggal, yang saat ini yang dikurangi dengan mereka yang sudah sembuh, yang masih sedang dirawat, hamba minta pertambahan orang sembuh terjadi secara signifikan, lebih cepat daripada penambahan yang terinfeksi, yang terpapar, lebih cepat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Yes, Tuhan. Saya lanjut, saudara-saudara. Jadi hidup kita setelah kita ada di kerajaan Allah, ya, saya sudah bilang tadi, tidak semua Israel adalah Israel. Walaupun janji bangsa pilihan Allah ada pada Israel, tetapi Israel oknum, Israel orang per orang. Korah, Datan, dan Abiram. Saudara kenal ya cerita ini, bahwa mereka adalah keturunan Israel, tapi mereka kena hukuman, bumi terbelah, dan mereka terhisap ke dalam bumi dan kembali tertutup. Kenapa? Karena walaupun janji diberikan kepada Israel, tetapi oknum-oknum Israel yang tidak akurat, mereka akan ada di luar perlindungan. Demikian hal yang sama, jadi hal-hal jasmani di perjanjian lama, khususnya di Israel, di perjalanan bangsa Israel, itu adalah cermin secara rohani untuk kita alami di sini, di perjanjian baru. Kita sudah anak Tuhan. Halo saudara, kita sudah anggota kerajaan Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa walaupun kita ada dalam kerajaan Allah, kalau hidup kita semaunya kita, hidupnya kita fokusnya bukan Yesus, hidupnya kita hanya fokus mencari nafkah, hidupnya kita hanya hidup dalam kesenangan, hanya hidup mencari kesenangan diri, dan namanya self-center, berpusat pada diri. Otomatis Bapak Ibu Saudara yang diberkati jemaat sekalian, otomatis fasilitas ini akan seperti pagar yang akan diangkat dari kita. Jadi tidak boleh kita gunakan ayat Mazmur 91, walau 1000 rebah, 10.000 di kiri, 1000 kiri, 10.000 sebelah kanan, malaikat akan menatang engkau, menjaga di segala jalanmu. Ini tidak boleh kita tekan hanya pada pihak Tuhan. Kita tidak boleh hanya taruh bebannya pada pihak Tuhan. Karena Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang sifatnya ketetapan Allah. Allah menetapkan balas sampah tidak akan menimpamu. Allah menetapkan malaikat akan menatang engkau. Allah menetapkan 1000, 10.000 rebah tidak menimpamu. Allah menetapkan penyakit berjalan di dalam gelap dan yang mengamuk di waktu petang. Anak panah yang datang, engkau akan menonton dengan matamu. Amen. Dan melihat pembalasan pada orang-orang fasik dan tidak akan menimpamu. Itu adalah satu sisi. Dan sisi yang lain adalah yang saya sudah bagikan kemarin di hari Minggu. Yang pertama adalah ayat 1. Ayat 1 bilang apa? Kita baca ayat 1. Ayat 1 dari Mazmur 91. Jadi sisi kita, jadi sisi Tuhan janji ada perlindungan, tapi sisi kita, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa 2. akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 1 ini, saudara, Haleluya. karena Mazmur 91 sangat terkenal dan familiar bagi kita, tapi yang sangat terkenal adalah sisi fasilitas yang Tuhan sediakan. Tapi dari sisi respon, saya mau lihat dari perspektif yang berbeda. Saya pengen melihat dari sisi tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan menyediakan fasilitas, tapi tanggung jawab kita adalah mencapai, menggunakan, atau mengefektifkan fasilitas itu. Yang pertama adalah duduk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saya putar ayat ini, orang yang tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saya buatkan jadi negatif ya. Orang yang tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan tidak bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tidak jadi tempat perlindunganku dan Tuhan tidak jadi kubu pertahananku, dan Allah walaupun kupercayai bukan tempat perlindunganku. Karena kata duduk itu penting ya. Allah memberikan fasilitas sama seperti Allah memberikan janji tanah Kanaan pada Israel. Tetapi tidak semua Israel masuk tanah Kanaan. Mazmur 91 juga hal yang sama. Analoginya sama. Allah memberikan tempat perlindungan. Allah menjadi kubu pertahanan. Dia menjadi perisai bagi kita. Dia menjadi pagar tembok. Lihat di ayat 2, Tuhan itu perlindungan ya. Ayat 2, Tuhan tempat perlindungan. Kemudian kubu pertahanan. Di ayat 4, coba lihat ya. Allah itu menjadi apa? Di ayat 4. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini dari sisi Allah, dia mengatakan dia adalah tempat perlindungan. Haleluya. Haleluya. Kemudian dia adalah kubu pertahanan. Amin. Yes. Ayat 4 bilang dia akan menudungi kita. Dia akan ada payung. Ya, yes. Payung Amen. itu adalah kepaknya. Yes. Kepak atau sayap atau Manado bilang pila-pila ya. Haleluya. Pila-pila sayap. Di bawah sayapnya, di bawah kepaknya kita berlindung. Kemudian kesetiaannya dalam hal penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kesetiaannya ialah perisai. Dan kemudian kesetiaannya adalah pagar tembok. Jadi ada perlindungan, ada kubu pertahanan, ada tudung atau payung, dan itu kepaknya. Kemudian ada perisai kesetiaan dan ada pagar tembok. Ya, 5 ini sudah ini baru hal yang dibukakan lagi. Ini 5 hal ini berlaku kepada orang yang ayat 1 bilang apa yang apa? Orang yang duduk dalam ya, lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk. Yes. Ya, yes. Ketik di situ orang yang duduk. Sudah Amin. tahu itu ya, orang yang duduk Dalam lindungan dalam lindungan yang maha tinggi. maha tinggi. Ya. Yes. Duduk dalam bahasa aslinya yasyaf. Yasyaf artinya stay, remain, ya. Tetap tinggal, Ya. tetap menetap, ya. Ya, yes. Stay, remain, kemudian tinggal, menetap, jadi penduduk tetap, punya KTP, tidak pindah-pindah. Ya. Saudara, orang kalau pindah-pindah kepercayaan, minggu ini dia ke gereja, minggu depan dia pergi ke Batu Anu, dia berdoa di sana. Kemudian dia pergi ke dukun. Kemudian dia cari ke orang-orang kuat. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat fasilitas Mazmur 91. Yes. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang Kristen tapi pasti pakai ika-ika pinggang, Ya. ika-ika merah. Jadi 2 dia tambah bergantung. Dia bergantung ke Tuhan dan dia gantung ke ika-ika merah. Orang-orang seperti ini tidak duduk, tidak stay, ya. Yes. Tidak tinggal di dalam Yesus. Ya, Dia datang dan pergi seperti lagu dulu. Kau datang dan pergi sesuka
hatimu dipikirnya Tuhan ini bisa dipermainkan. Ya. No, perlindungan Tuhan tidak berlaku bagi orang yang datang dan pergi ke Tuhan. Ya, yes. Yang menganggap Tuhan itu seperti dukun dan dokter. Cuma kalau ada perlu kita Ya, datang. betul. Halo jemaat, ini firman yang keras memang ya. Yes. Tapi untuk jadi dewasa kita harus makan firman yang keras. Ya. Jangan amin. andalkan sesuatu yang lain dalam hal engkau bisa terlindung dari pandemik ini ya. Ada orang bilang minum air kelapa ya. Oke, puji Tuhan kalau ada menolong, tapi kalau terlalu banyak minum air kelapa bangka puru. Saudara mulai minum buah ini, buah itu. Oke, puji Tuhan, tapi kalau bukan atas kehendak Tuhan, saudara minum atau saudara menggunakan vaksin sekalipun. Tapi kalau saudara tidak dalam perlindungan Tuhan, saudara ada di kerajaan, bukan kerajaan Allah. Saudara di kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia itu yang menguasainya adalah iblis. Ya. Kerajaan dunia, seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Yes. Sistem apapun. Itu sebabnya kita perlu jadi dewasa. Supaya kita bisa mengambil alih Ya. domain daerah kekuasaan yang sampai hari ini masih dikuasai oleh iblis. Ya. Ya, haleluya. Haleluya. Jadi sekarang kita mesti upgrade. Bahwa kita tidak boleh, tidak, harus tetap stay. Ya. Ya, kita mengenal istilah stay at home. Ya, kita sekarang tinggal tetap dalam Tuhan. Yes. Tuhan. Ya. Pasti kau berbuah banyak. Banyak. Amat sedih bila Tuhan mengeluh. Kau terlalu banyak pontar-pontar. Kemana-mana kau pergi. Saudara, saya bagikan juga satu hal. Jangan saudara tinggal pada Tuhan, tapi hatimu masih mempercayai yang namanya tradisi. Iya, iya. Engkau kalau dengar cecak berbunyi, kau pikir, jangan dulu bergerak, tinggal dulu. Istirahat dulu, ada cecak berbunyi. Jadi saudara, percaya Tuhan, tapi percaya juga cecak. Tidak tetap dengan Tuhan. Ya, ya. Orang yang percaya cecak begini, ini sudah jauh kita. Sampai ada orang-orang dalam kerajaan Allah yang masih percaya takut pada cecak. Saudara jauh. Ini jangankan susu. Saudara belum minum susu ini. Saudara masih makanan sampah ini. Ya. Sampah ini saudara-saudara. Saudara percaya kalau cecak berbunyi, saudara tidak boleh jalan dulu. Sehingga saudara menyanyi lagu, tiap langkahku Dia tulis cecak. diatur oleh cacak. Kenapa? Karena tidak tinggal tetap dalam Tuhan. Ya. Yes. Saya ingat sebuah cerita tentang Elimelek. Saya masih ingat Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilyon. Orang yang tidak tetap tinggal. Memang tidak selamanya kita yang tinggal dalam Tuhan selalu aman-aman saja dalam pengertian tidak ada proses, tidak ada pembentukan. Sebab Abraham pernah mengalami masa kelaparan. Ishak pernah mengalami masa kelaparan. Ya. Pembacaan firman saya tadi pagi di Kejadian 40 sekian, Yakub pernah mengalami masa kelaparan. Ya. Jadi Abraham, bapak kita, Allah Abraham. Abraham mengalami kelaparan. Allah Ishak. Ishak mengalami kelaparan. Allah Yakub mengalami kelaparan. Tapi mereka dalam waktu musim kelaparan, mereka tidak melangkah dengan cara mereka. Mereka ikuti petunjuk Tuhan. Terakhir Yakub dibawa Tuhan, memang Tuhan sudah nubuatkan lewat Abraham bahwa keturunannya akan dibawa ke Mesir. Dan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan terjadi, masih ada 5 tahun sisa. Itu Yakub dibawa ke Goshen atas rencana Tuhan. Nah saudara, di kitab Rut ada orang yang ketika dia di Bethlehem, mari kita ke sana kita lihat, supaya jangan saudara berpikir, wah saya datang dan pergi itu biasa. Saya percaya pokos-pokos, saya pergi ke batu apa namanya, batu nona, batu akik, apapun namanya saya tidak akan sebutkan. Kalau saudara ke sana, saudara pergi ke orang tua tertentu, opak-opak tertentu untuk bertanya, meminta perlindungan untuk ada rasa aman. Bahkan saudara pergi kepada para ahli-ahli modern, orang-orang yang biasa pengembangan diri, self-improve. Mereka memberitahu sesuatu, saudara bisa tenang, tetapi bukan karena Yesus,
Itu hati-hati, itu agama modern. Saudara rasa tenang, saudara rasa yakin, bukan terkait dengan Yesus, tapi terkait karena ada orang bilang, sudah tenang saja, tenang, semua aman-aman, semua baik-baik. Oke, semua baik-baik, tapi kalau tanpa Yesus tidak ada jaminan. Ya. Jaminannya cuma ada pada Yesus. Cuma ada pada Haleluya. Yesus. Jangan pernah beranjak dari Yesus. Ya. Jadi saya khotbah sudah kedua kali untuk jemaat GBI Tiberias New Life. Ya. Mungkin minggu lalu engkau dengar tapi tidak masuk di rohmu. Sekarang masukkan di rohmu. Ya. Kalau ada Amin. orang tawarkan apa-apa saja, kalau ada kupu-kupu datang, oh nanti bahasa putora, bahasa dia, atur tuh ruang tamu, mau ada tamu. Ya, saudara, tamu datang atau tidak tergantung kupu-kupu. Karena kupu-kupu cuma tersesat di rumah kita. Kita percaya kupu-kupu itu adalah pertanda akan datang tamu. Berarti ada roh yang lain yang kita percaya. Ya, ya, ya. Kita tidak percaya, tidak stay, ya, tidak stay in Christ. Kita tidak tetap tinggal dalam Yesus. Kita masih ke sana dan ke situ. Kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita percaya Tuhan ya, tapi kita juga percaya dengan yang lain. Dan kita mulai percaya pada garis tangan, ya. Ya. Mana garis tangan saya? Mereka bilang, aduh, garis tangan kamu Max ada tulis M. Apa artinya? Miskin. Miskin. Oh iya, M ini miskin. Tapi menurut saya baca menurut versi saya. Dengan iman, M ini bukan miskin, tapi milioner. Yes. Miliarder. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan percaya kepada sesuatu yang membuat saudara keluar dari Yesus. Keluar dari Yesus artinya tidak lagi andalkan Yesus satu-satunya. Ya, ya. Andalkan Yesus satu-satunya. Yes. Itu namanya stay. Duduk dalam lindungan Amin. yang maha tinggi. Bahasa Ibrani saya sudah bilang tadi, Yasya. Kalau saudara mau teliti itu, bisa lihat bahasa Ibrani di Strong Hebrew nomor 3427. 3427. Yasya, duduk. Duduk ini bukan duduk-duduk di abu, ya. Duduk-duduk melongo. Ini bukan duduk-duduk santai. Ini duduk-duduk main game, bukan. Ini duduk seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Ya. Ini duduk seperti Yesus duduk bertekuk lutut. Dia berlutut waktu di Taman Getsemani. Ini bukan duduk-dudukan, ya, atau duduk sembarang duduk, tapi stay menanti petunjuk Allah. Stay menanti arahan dari Tuhan. Dan di situ kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita tidak tinggal. Apa yang terjadi, akibat apa yang akan terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam Allah yang maha tinggi. Saudara lihat Rut pasal 1 tadi, ayatnya yang 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita lihat satu contoh bahwa tinggal di dalam Yesus itu penting. Tetap duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu penting. Jangan kemana-mana, ya. Sampai televisi saja bilang jangan kemana-mana. Sesudah yang akan lewat ini, jangan kemana-mana. Tuhan juga bilang jangan kemana-mana. Tetap tinggal dengan saya. Rut pasal 1. Rut 1 Ayat 1 sampai 5. ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Yes. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ya. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Ya. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, terima kasih. Ayat 1 sampai ayat 5 dari kitab Rut ini ceritanya panjang. Tapi diringkas hanya dalam 5 ayat. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Saya sudah sebut tadi pada zaman Abraham ada kelaparan. Pada zaman Ishak ada kelaparan.
pada zaman Yakub ada kelaparan, pada zaman-zaman seperti Nabi Elia ada kelaparan, pada zaman Elisa ada kelaparan di Samaria. Sekarang di zaman hakim-hakim ada kelaparan. Lalu ini sebuah keputusan ya. Lalu karena di tanah Israel seorang yang bernama Elimelek, dia mengambil keputusan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya yaitu Naomi dan kedua anaknya laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, bukan kebetulan dia adalah penduduk Bethlehem. Bethlehem kontradiktif sekali karena Bethlehem dengan kelaparan adalah dua hal yang berbeda. Kelaparan terjadi tapi mereka tinggal di Bethlehem. Bethlehem kita tahu artinya adalah Bethlehem, rumah roti. Nah, rumah roti. Jadi secara rohani di dalam janji Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkan bangsa ini apabila mereka menjadi pelaku firman. Jika engkau melakukan firman dengan setia, jika engkau mendengar firman pada hari ini dan mendengar dengan baik dan melakukannya dengan setia, ada 4 variabel. Dengar baik, lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Walaupun ada kelaparan, tanah Israel sebagaimana tanah Goshen di Mesir akan mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Walaupun ada pandemik sekarang, orang-orang Israel rohani, saya pakai istilah Israel rohani, orang-orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang punya Yesus, bahkan rohnya ada dalam kitab. Roh Yesus yang mana? Roh Kristus yang mana? Kristus yang menyembuhkan orang kusta, Kristus yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, Kristus yang memberi makan 5.000 orang di dalam kebutuhan yang sangat mendesak, bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, dengan 2 ekor ikan dan 2 sisa 12 bakul. Ya, untuk waktu itu tidak ada orang Manado. Ya, kalau ada, tidak ada sisa 12 bakul. Ya, cuma bercanda saja ya. Roh Kristus yang sama yang ada pada kita. Jadi walaupun keadaan di dunia ini, saya bilang di awal tadi, kita hidup sekarang ada pada 2 kerajaan yang berbeda. Yang pertama, saya dan saudara jemaat GBT Bereas Wilayah Manado dan semua yang percaya Yesus, kita ada dalam kerajaan Allah. Amin. Dan kemudian ada kerajaan yang kedua adalah kerajaan dunia. Kerajaan dunia boleh morak-marik, boleh krisis, boleh kesulitan. Jangan lupa kita memiliki kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri kita, rajanya adalah Yesus. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Yesus waktu di Bethlehem, dia tidak datang untuk menjadi raja karena dia memang dari sononya raja. Amin. Dia raja untuk selama-lamanya. Tidak pernah dia diganti, tidak pernah ada periodenya habis, tidak pernah lengser, tidak pernah berkurang otoritasnya, tidak pernah berkurang kuasanya, tidak pernah berkurang berkatnya. Jadi Tuhan minta kita jangan ikuti teladan Elimelek. Kata Elimelek artinya Allahku adalah raja. Melek itu raja. Kalau Melek di Manado mata ikan busuk. Elimelek, El itu Allah. I itu saya, Anoki. Jadi Elimelek artinya Allahku adalah raja. Atau Allah adalah rajaku. Kalau dia adalah raja kita, maka bagaimana dia bisa biarkan kita kelaparan? Kalau Yesus adalah raja kita, bagaimana mungkin dia biarkan kita akan mengalami apa yang malapetaka, balasampar? Dia tidak akan membiarkan. Jadi kita yang harus sekarang tidak sibuk melihat ini fenomena yang menakutkan ini. Tidak sibuk kita cari siapa salah, siapa benar. Ini karena tidak di lockdown, ini karena tidak PSBB dan lain-lain. Itu adalah area pemerintah ya. Dan area kita adalah upgrade roh kita. Amin. Karena apapun keadaan, mau lockdown, mau PSBB, segala situasi bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita survive. Bukan cuma survive, kita bisa breakthrough. Kita bisa menerobos ke depan. Haleluya. Saya sendiri mengalami, saudara-saudara, di saat-saat sulit, di saat-saat orang bilang tidak ada jalan, di saat-saat semua pintu tertutup. Tapi kalau saya perbaiki hubungan saya dengan Tuhan,
Tuhan yang buka jalan. Amin. Tuhan yang buka-buka saluran baru. Tuhan yang pertemukan dengan teman-teman baru. Yes. Tuhan pertemukan dengan orang-orang akurat baru. Amin. Ada new friend Tuhan berikan pada kita. haleluya. Orang-orang yang tidak akurat mungkin tinggalkan kita. No problem. Tapi Yes. Tuhan kirim orang-orang akurat. Amin. Orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Orang-orang yang cuma dalam tanda petik hanya mencari untung pada kita. Tuhan sudah singkirkan dan Tuhan mengirimkan orang-orang baru. Bagi Tuhan yang ada dalam kita tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi jangan Haleluya. pernah tinggalkan Dia. Yes. Dari mana saya tahu saya sedang meninggalkan Tuhan? Ya, Tuhan. Ketika engkau tidak lagi andalkan Tuhan. Ya, yes. Engkau andalkan mata pencarianmu. Oh, Dan ketika mata haleluya. pencarianmu hilang, engkau kecewa, engkau stres. Engkau pikir yang memberi makan engkau selama ini adalah pekerjaanmu? Bukan. Ya. Engkau pikir yang membuka pintu berkat padamu adalah bakatmu, talentamu? Bukan. Haleluya. Engkau pikir karena engkau punya jaringan, haleluya. engkau punya kolega, Oh, engkau punya yes. modal, itu yang membuat engkau hidup? Bukan. Yes. Yang memberi hidup adalah Yesus. Amin. Yang menyediakan segala sesuatu. Yes. Sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. haleluya. Maka segala sesuatu yang ada di Mazmur 91 akan menjadi bagianmu, kawan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tekan untuk kedua kalinya, Jemaat GBI Tiberias New Life Manado sebagai anak-anak rohani Ya. dan orang-orang yang sempat mengikuti siaran ini, jangan pernah pikiranmu beralih dari Yesus. Ya. Jangan yes. pernah hatimu berpindah. Ya. Dari Amin. engkau andalkan Yesus dan engkau mulai andalkan tabunganmu. Jangan pernah Oh, engkau haleluya. tinggalkan Yesus dengan berpikir, saya baik-baik saja karena saya sehat. No. Saudara dan saya baik-baik saja karena Yesus. Amin. Kita semua masih makan, masih minum. Ya. Bahkan kita masih bisa membagi sembako kepada orang lain. Oh, Rabbi. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Yesus. Amin. Segala sesuatu karena Yesus. Saudara, saya sebagai gembala, Haleluya. sebagai hamba Tuhan, saya memiliki 1001 macam alasan untuk tidak maju. Tapi saya memilih untuk terus upgrade hidup Yes. saya, Amin. perbaiki hidup saya, berakselerasi dengan Tuhan. Dan Tuhan mengupgrade hidup saya Amin. lewat memberi saya makan firman melalui orang tua rohani saya. Saya makan, Yes. makan karena cuma itu cara untuk memperbesar kapasitas Ya. roh. Cuma itu cara membuat kita dewasa. Ya. Dan kalau kita dewasa, saudara angkat galon air minum. Kalau saudara masih usia 2-3 tahun, saudara tidak bisa angkat ya. Ya. Saudara angkat itu galon air yang biasa diisi ulang. Sudah masih usia 1 tahun. Bisakah saudara angkat? Tidak. Tapi kalau saudara sudah usia 25 tahun, saudara bisa angkat? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Tidak bisa kecuali saudara lumpuh. Ya. Walaupun sudah lama ikut Tuhan, tapi rohmu lumpuh. Ya. Karena tidak kasih makan firman, maka Ya. kau tidak bisa mengatasi masalah. Oh, haleluya. Masalah jadi tekanan bagimu. Oh, ya. Kehilangan pekerjaan menjadi alasan engkau stres. Kenapa? Karena rohmu tidak bisa mengcover. Ya. Rohmu tidak bisa menanggung beban itu. Tapi kalau rohmu besar, kapasitas rohmu membesar, kau menjadi dewasa rohani. Masalah yang tadinya besar sekarang mengecil. Haleluya. 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 Naikkan level rohani saudara. Ya. Dan ini pesan hari ini, saya percaya saudara, ini ayat yang kita baca di ayat 1, tetap tinggal, tetap duduk, ya. tetap stay, tetap menetap ya, tetap menetap. Di dalam Kolose, jika engkau telah menerima Yesus Kristus, maka engkau harus tetap dalam Dia ya. Amin. Tetap di dalam Dia. Oke, kita lihat agak melenceng, kita lihat ini sebagai ayat yang terakhir. Sebelum saya serahkan kepada istri saya yang tercinta, yang paling cantik seluruh dunia. Dia akan membaca firman di Kolose pasal 2. Saya sedang menyanyikan lagu-lagu yang mungkin agak baru, tapi tidak apa-apa, teman-teman sedestiny saya mendukung saya dengan memberikan teks lagu untuk kita bisa menyanyi dengan lebih baik. Kolose 2 ayat 6 Ayat yang ke-6. dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu lagi ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong Ya. dan palsu menurut ajaran turun-temurun Ya. dan roh-roh dunia, Ya. tetapi tidak menurut Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah lahir baru. Kamu telah memiliki roh Kristus. Kamu sudah masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang kamu lagi di cleansing, lagi dibersihkan, lagi dimatikan daging. Ayat ini bilang kamu harus tetap hidup di dalam Dia. Kekristenan yang sebenarnya adalah Kristus dalam kita waktu kita lahir baru, dan kita tetap di dalam Yesus. Itu Yohanes 15 ayat 7 bilang, tinggallah dalam aku Haleluya. dan firman dalam kamu. Amen. Ya, kalau firman dalam kita dan kita dalam Yesus, kita dalam firman, mintalah apa saja yang kau Ya, perlukan. yes. Cara mau minta Alphard boleh, haleluya. Amin. Tapi hidup harus akurat, Yes, amin. yes. Tapi hidup tidak diarahkan kepada materi, tapi hidup kepada Kristus Ya. yang hidup dalam kita, sehingga kita hidup bukan kita lagi, tapi Kristus menetap dalam kita, kita dalam Yesus. Yes. Kemudian setelah kita tinggal di dalam Yesus, tetap duduk, stay dalam Yesus, tidak kemana-mana. Sudah, sebab orang yang kemana-mana itu ayat 8 bilang, filsafat yang kita dengar, Ya. kita percaya. Contoh filsafat yang kosong, ya, laki-laki sejati itu merokok, itu bohong, ya. Ya. Pria sejati merokok, itu filsafat bohong. Ya. Tapi berapa Benar. banyak orang yang di kerajaan Allah sudah percaya Yesus tapi mempercayai filsafat itu. Filsafat-filsafat yang bohong yang lain adalah hidup sekarang ini, gaya hidup modern adalah gaya hidup kredit. Itu gaya hidup kredit, itu bukan filsafat yang benar. Itu adalah kepentingan kelompok tertentu. Dan saya percaya hari ini kalau saudara menetap dalam Yesus, saudara tidak akan dipengaruhi oleh filsafat yang kosong, filsafat yang palsu. Contoh, time is money. Waktu adalah uang. Itu filsafat menurut saya adalah filsafat dunia. Ya. Bagi kita, saudara-saudara, uang itu bukan segala-galanya. Yes. Yesus adalah segala-galanya. Amin. Karena yang punya uang adalah Yesus. Ya, Kita bisa haleluya. punya uang tanpa Yesus, kita bisa binasa. Tapi kita punya uang sekarang belum punya, sekarang kita punya Yesus belum punya uang. Tidak lama uang datang. Amin. Amin. Tidak lama rekening saudara diberkati. Yes, Tidak haleluya. lama usaha saudara diberkati. Tapi Yesus dulu yang kita dapat. Amin. Dan kemudian jangan sampai saudara beranjak tinggalkan Yesus dengan filsafat ajaran turun-temurun yang saya sudah bilang tadi, ya. Saudara, jangan tergeser, jangan berpindah dengan ajaran turun-temurun. Wanita hamil jangan duduk di pintu. Ya, jangan duduk di pintu, nanti susah melahirkan. Ya, tidak ada hubungannya saudara-saudara. Ya. Tapi memang betul. Nah, sedang belum hamil saja badan sampai besar, apalagi suami kau duduk di pintu, tapi orang lain melewat kata. Jadi jangan menurut roh turun-temurun. Nanti pada kesempatan lain saya akan ajarkan atau bagikan apa yang saya dapatkan, yaitu roh-roh error. Doktrin-doktrin error. Ya. Saudara masih dalam Yesus, tapi bisa keluar gara-gara percaya pada doktrin yang error. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Haleluya. Tetap strong dan akurat. Mazmur 91 akan jadi fasilitas saudara dan saya selama kita tidak keluar dari kerajaan Allah. Kita tetap tinggal di kerajaan yang Yesus adalah Raja, dan kita bangun hidup kita makin akurat. Kita tidak sibuk melawan pandemi ini, tapi kita sibuk membangun manusia roh. Amin. Sehingga pada gilirannya Yes. malaikat akan diperintahkan Haleluya. untuk mengawal kita, dan balas sampar tidak akan menimpa kita. Amin. Ini bukan iman yang bodoh, iman yang gegabah, tetapi iman yang akurat. Yes. Karena sorga akan membackup kita. Amin. Sorga akan melindungi kita. Oh, haleluya. Dan kita akan sejalan dengan kehendak Bapa di sorga. Oh, haleluya. Kehendak Bapa di sorga adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya firman ini masuk di dalam roh saudara. Amin, amin. Jangan dulu berdiskusi saudara, ya. Jangan taruh di otak dan bertanya ini bertanya itu. Telan saja. Haleluya. Masukkan dalam roh saudara. Satu waktu dia akan bertumbuh
akan lihat hasilnya Amin. 30, 60, Haleluya. 100 kali lipat. Saya berdoa untuk firman. Haleluya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus